Dari semua para preman yang pernah menjadi legenda dan paling ditakuti di Indonesia, ada beberapa di antaranya yang memutuskan untuk hijrah menjadi pribadi yang lebih baik dan menyebarkan kebaikan. Berikut daftar preman yang dulu ditakuti kemudian berhijrah menuju jalan kedamaian. Anton Medan. Tan Hock Liang atau biasa disebut dengan nama Anton Medan adalah seorang laki-laki mantan perampok yang kini sudah insaf dan bertaubat. Dirinya bergelut dengan dunia kejahatan sejak usianya masih 12 tahun dan ketika itu ia sudah menjadi tulang punggung keluarga. Anton Medan sendiri menjadi anak jalanan dengan bekerja sebagai calo di terminal tebing tinggi dan tugasnya waktu itu membantu supir bus untuk mencari penumpang. Saat bekerja menjadi calo, Anton Medan memukul supir busnya dengan balok lantaran emosi tidak diberikan upah. Atas kejadian tersebut, untuk pertama kalinya Anton Medan berurusan dengan polisi. Selain itu, Anton Medan pun pernah menyabet seseorang dengan parang hingga tewas. Tidak hanya itu saja, Anton Medan keluar masuk penjara lantaran aksi premanisme yang dilakukannya seperti menjamret dan perampokan. Selama di jeruji besi, ia hanya satu kali dijenguk oleh keluarganya, yaitu ibunya, dan setelah bebas dari penjara, ia pun tidak diterima karena status narapidana. Namun, dunia hitam yang telah lama membesarkan namanya tersebut kini tinggal kenangan. Pada tahun 1992, Anton Medan pun memutuskan insaf dari segala macam jenis kejahatan dan memeluk agama Islam dengan mengucap 2 kalimat syahadat di hadapan almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Pria kelahiran Sumatera Utara itu kini lebih dikenal bukan sebagai preman, tapi sebagai penceramah dari masjid ke masjid. Tak hanya itu, ia juga berhasil mendirikan rumah ibadah yang diberi nama Masjid Jami Tan Hock Liang. Masjid tersebut terletak di areal Pondok Pesantren At-Tabi'in, Pondok Rajek Cibinong. Roni Iblis. Nama Roni Iblis sangat terkenal di Jakarta dan ia adalah salah satu preman yang sempat membuat Jakarta mencekam. Pria dengan nama asli Roni Saifuddin ini pernah menjadi salah satu preman andalan ibu kota yang memiliki hubungan sangat erat dengan dunia gelap. Dahulu ia pernah melakukan semua jenis kejahatan, mulai dari perampokan dan pencurian sampai pembunuhan. Rekan-rekan satu profesi menjulukinya sebagai tikus got, karena dia pernah terkapar di dalam got selama 2 hari akibat terlalu banyak meneguk minuman keras. Diketahui bahwa ia sudah keluar masuk penjara sebanyak 10 kali dengan kasus yang beragam. Nusa Kambangan sempat menjadi rumah tinggalnya selama 12 tahun karena kasus pembunuhan. Dirinya juga pernah ditahan selama 1 tahun karena kasus penganiayaan. Saat ini Roni sendiri sudah menjelma menjadi manusia yang jauh lebih baik dari sebelumnya dan ia mau melakukan pekerjaan apapun asalkan halal demi memberi nafkah pada belasan istri dan anak-anaknya. Johnny Indo. Pria dengan nama lengkap Johannes Hubertus Eijkenboom yang biasa disebut dengan nama Johnny Indo ini sangat terkenal sebagai pemimpin dari tim perampok pasukan Cina Kota atau Pachinko. Aksinya yang meresahkan terjadi pada saat ia dan kelompoknya menjara sebuah toko emas di wilayah Cikini, Jakarta Pusat dengan senjata api. Namun Johnny Indo dan komplotannya hanya mengambil sebagian emas yang ada di toko tersebut. Hasil penjualan emas tersebut ia bagikan kepada rakyat miskin. Walaupun tujuannya baik, ia tetap melanggar hukum dan harus menjalani hukuman di lapas Nusa Kambangan. Namun setelah bebas dari penjara, ia menjelma sebagai aktor yang berperan menjadi dirinya sendiri. Kisah hidupnya sebagai perampok yang mementingkan rakyat diadaptasi dalam film berjudul Johnny Indo. Setelah pensiun dari industri hiburan, ia mualaf dan menjadi seorang pendakwah. Selain menjadi pendakwah, Johnny Indo juga membuka usaha penjualan batu akik. Dari hasil jerih payahnya tersebut, ia pun bisa memberikan pendidikan tinggi untuk anak-anaknya di Hong Kong. Hercules. Seorang preman bernama Hercules ini diketahui sangat terkenal di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Hercules sendiri dikenal sebagai preman penguasa Tanah Abang dan ia mempunyai kisah besar dengan salah seorang mantan Jenderal Kopassus Indonesia. Selain itu, Hercules juga dikenal sebagai raja jalanan yang pernah malang melintang di dunia hitam ibu kota Jakarta. Dirinya sangat ditakuti lawan dan juga sangat disegani oleh kawannya. Diketahui bahwa postur tubuhnya tidak begitu tinggi, badannya kurus dan hanya memiliki salah satu tangan yang berfungsi dengan baik. Tangan kirinya dikabarkan masih berfungsi normal, sedangkan tangan kanannya sebatas siku menggunakan tangan palsu. Ciri lain dari Hercules adalah bola mata kanannya sudah digantikan dengan bola mata buatan. Di balik sosoknya yang menyeramkan, ada sisi lain yang belum banyak diketahui oleh orang lain, yaitu dalam banyak peristiwa kebakaran. Ternyata Hercules menyumbangkan bertonton beras kepada para korban, termasuk buku-buku tulis dan buku pelajaran bagi anak-anak korban kebakaran. Begitu juga ketika terjadi bencana tsunami di beberapa wilayah,
Hercules memberi sumbangan beras dan pakaian. Sisi lain yang menarik dari Hercules adalah kepeduliannya terhadap dunia pendidikan. Preman yang dahulu malang melintang di dunia jalanan tersebut kini berubah menjadi seorang yang dekat dengan ulama. Darwanto. Pria bernama Darwanto adalah seorang pria yang berasal dari wilayah Blitar, Jawa Timur. Dan dahulu ia sangat terobsesi menjadi seorang raja preman di Indonesia. Demi keinginannya tersebut, pria yang memiliki julukan Paegox ini rela merantau ke Banyuwangi sampai Banten hanya untuk menimba ilmu kesaktian atau kanuragan. Hal itu ia lakukan agar tidak terkalahkan saat melawan musuh dan pihak berwajib. Ketika sudah mendapatkan kesaktian tersebut, ia mengaku selalu menang bila harus beradu fisik atau berkelahi dengan lawan-lawannya di jalanan. Tapi kemudian keinginan untuk bertaubat muncul saat dia mempersunting wanita pujaannya. Sejak saat itulah preman yang dikenal sangat bengis dan berdarah dingin ini menjadi sosok religius yang sering mengajak banyak orang untuk mengaji. Awalnya ia dicibir oleh preman lain, namun dengan perlahan ia merangkul mereka untuk ikut bertaubat. Saat ini namanya sudah tidak lagi dikenal sebagai preman, melainkan seorang pria yang mendirikan pusat kajian untuk pekerja seks komersial. Bayu Ruben. Pria yang kerap dipanggil Uben ini memiliki masa lalu yang cukup gelap karena pernah melakukan berbagai jenis kekerasan termasuk pembunuhan. Pada tahun 1997, Uben pernah masuk penjara karena kasus penembakan yang berawal dari kerusuhan antar geng motor. Atas berbagai tindak kejahatan yang dilakukannya di Bandung, Uben sempat mendekam di Nusa Kambangan. Di tempat tersebut, Uben ternyata mendapatkan hidayah karena sering bergaul dengan tawanan kasus terorisme yang biasanya memimpin ibadah di sana. Semenjak memutuskan untuk insaf dan menjadi pemain sinetron, ibunya pun menjadi bangga. Saat ini, ia sudah cukup bahagia karena tidak lagi menyusahkan keluarga, khususnya sang ibu. Iskandar Syahberian. Sejak tahun 1980-an, sosok yang dikenal dengan sebutan Kang Is atau Iskandar Bule ini sudah merasakan dunia kelam di Bandung, Jawa Barat. Dirinya dikenal sebagai preman yang sudah mencicipi berbagai macam kejahatan, mulai dari pemalakan, perampokan hingga maksiat. Keputusan berhijrahnya dimulai saat ia didatangi oleh 5 pria di tempat tongkrongannya di Jalan Sunda, Kota Bandung. Saat itu, Kang Is dan kelima pria tersebut membicarakan soal agama selama beberapa jam. Usai perbincangan, Kang Is kemudian datang ke masjid dan beriktikaf selama 3 hari. Sampai pada akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan masa lalunya yang kelam tersebut. Pada saat itu juga ia memutuskan untuk benar-benar berhenti meminum minuman alkohol dan berhenti menggunakan obat-obatan terlarang. Meski sudah meninggalkan dunia kelam, kini Kang Is menghabiskan waktunya untuk beribadah di masjid. Muhammad Jamasari. Salah satu sosok yang dikenal dengan nama Muhammad Jamasari atau biasa disapa Kang Ari ini merupakan mantan preman yang dahulu sangat disegani di wilayah Bandung, hingga pada sebuah peristiwa yang berhasil membuatnya berpikir untuk keluar dari dunia premanisme, yaitu kematian sang ayah, dan sejak saat itu ia bertekad untuk mengubah masa depannya agar menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Dengan tekadnya yang sungguh-sungguh, perlahan ia berhasil meninggalkan dunia premanisme yang selama ini ia lakukan. Beruntungnya di saat-saat itu ia mendapat tawaran untuk bermain sinetron, yaitu Preman Pensiun, dan ia pun langsung menerima tawaran tersebut. Hingga saat ini ia sudah berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya, dan berhasil membuat bangga keluarganya dengan bermain sinetron tersebut.